adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi nih di hari Minggu. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, Kakak Kiki mau ajak adik-adik untuk icebreaker, oke? Nah, sebelumnya Kakak Kiki mau panggil dulu ya teman Kakak Kiki supaya bisa main icebreaker sama-sama ya. Kakak Andre dan Koko Eka, boleh maju ke depan sini, boleh sini. Nah, icebreakernya ini mainnya nggak bisa sendiri adik-adik, harus berdua. Jadi kalian bisa ajak mama, atau papa, atau kakak, adik, atau mbak di rumah juga boleh buat nemenin adik-adik main icebreaker sama-sama. Oke? Nah, nama permainannya ini adalah hitam hijau. Hitam hijau, oke? Nah, sebelum kita main, Kakak Kiki mau tanya nih. Mungkin boleh maju ke depan sedikit kali ya. Agak dempet sedikit, Kakak Kiki di belakang aja, oke? Dah. Nah, hitam hijau permainannya. Kakak Kiki mau tanya sama Koko Ekel. Koko Ekel pilih hitam atau hijau, Koko? Apa? Hijau, berarti Koko Ekel warna hijau, berarti Kakak Andre warna hitam. Jangan lupa ya. Nah, adik-adik juga sama nih. Kalian juga di rumah pilih nih warnanya mau apa? Mau hitam atau hijau, oke? Nah, setelah itu nanti tangannya seperti ini. Tangan kanannya maju ke depan, gini, oke? Adik-adik ikutin juga ya dari rumah ya. Tangannya begini. Nanti kalau Kakak Kiki sebut hitam berarti Koko Ekel ya. Koko Ekel harus pukul Kakak Andre tangannya, tapi Kakak Andre harus begini. Jangan sampai kena. Bisa? Kalau aku sebut hitam, tapi kalau aku sebut hijau, berarti Kakak Andre pukul tangannya Koko Ekel. Koko Ekel harus jangan menghindar ya, harus menghindar supaya nggak kena. Adik-adik juga ikutin ya, ikutin aba-aba Kakak Kiki, oke? Bisa? Bisa. Coba tangannya. Koko jangan goyang-goyang kok. Nervous ya kok. Oke, siap-siap tangannya ya. Bisa mulai ya? Bisa. Hijau. Koko mau serius dong, Koko nggak boleh kena. Jadi adik-adik juga nggak boleh sampai kena sama temennya gitu ya. Bisa? Ayo, tangannya lagi siap-siap Koko. Semangat Koko. Kurang konsentrasi nih. Ayo lagi. Adik-adik ikutin juga ya babak Kakak Kiki ya. Jadi harus menghindar sama harus pukul sesuai dengan warnanya ya adik-adik ya. Siap? Maju di sini ya, naikin dikit. Oke. Hitam. Lagi. Hijau. Hitam. Lagi. Hitam. Hijau. Hitam. Hijau. Sekali. Hitam. Hitam. Hijau. Seru banget ya adik-adik ya. Oke, terima kasih Kakak Andre, terima kasih Koko Ekel sudah memperagakan icebreaker kita. Oke. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami siap juga Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, tetap kalau ada temennya juga nggak apa-apa, tetap pasangannya. Kita mau nanti bergandengan tangan ya. Siapa di sini yang hari ini sukacita? Boleh angkat tangannya? Ya, sukacita ya kalau kita sudah berkumpul kembali untuk memuji Tuhan walaupun melalui virtual. Oke, kita mau nyanyi lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Boleh tepuk tangan juga nggak apa-apa kok. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan
ku rasa bahagia. Senyumnya mana? Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Happy ya ya ya, happy ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku happy ya ya ya. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, malam jadi impian, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke, sukacita kan hari ini? Sekarang kita mau siapkan hati kita lebih lagi, tetap dalam sikap berdiri. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah yang terutama dalam hidup kita. Yuk, siapin hati kita yuk, buat dengerin firman Tuhan. Kita katakan, kalau Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup
terutama Tuhan, kalau Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Angkat tangannya adik-adik. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa yuk. Benar Tuhan Yesus, kalau kami anak-anak-Mu Tuhan mencintai Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kami mau memilih Engkau menjadi yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Sekarang kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan Yesus, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati kami Tuhan untuk fokus dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biar apa yang kami dengar Tuhan Yesus bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan dari Kakak Stevi. Silakan Kakak Stevi. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga tetap bersemangat dan bersukacita. Siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yes, anak-anak Abi Rawamangun luar biasa. Dan kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, coba nih kakak duduk di kayak di bangku taman gini ya. Terus ada bunga-bunga begini, aduh bagus banget nih. Wih, kayak di taman ya. Ada burung-burung berkicauan, bunga-bunganya bagus-bagus, wah warna-warni. Biasanya kalau ada bunga, ada apa ya adik-adik ya? Iya, ada kupu-kupu, benar. Selain kupu-kupu yang biasanya ada di bunga, apa yo? Dengar suara apa tuh? Apa ya? Apa ya tuh ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Iya bener, lebah. Gitu ya suaranya adik-adik ya. Ya biasanya suka banyak lebah kalau ada di bunga-bunga di taman. Lebah itu ngapain? Ya benar, menghasilkan madu. Siapa di sini yang suka madu? Ada yang suka nggak? Kakak suka banget minum madu dari kecil. Sehat loh, madu itu sehat sekali. Dan dari dulu sudah dipergunakan oleh banyak orang untuk berbagai keperluan. Bahkan di dalam Alkitab ada loh yang juga suka madu. Wah, siapa ya? Tahu nggak adik-adik siapa? Kita coba buka yuk Alkitabnya yuk. Sudah siapkan belum Alkitabnya? Kalau belum kakak berikan waktu dulu untuk ambil dulu Alkitabnya. Kakak hitung ya, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo cepet. Kumpul lagi, ambil Alkitabnya ya. Kita mau
baca sama-sama nih di kitab Mazmur. Kita buka di kitab Mazmur pasal 19 ayatnya yang ke-11. Mazmur 19 ayat 11. Kita baca sama-sama ya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Wah, ini apa sih sebenarnya yang lebih indah nih? Apa sih yang lebih manis nih? Coba buka dulu di ayat-ayat sebelumnya adik-adik. Kita mulai dari ayat 8. Ya, Mazmur 19 ayat 8. Kita baca dari ayat 8, 9, 10 supaya adik-adik lebih jelas. Apa sih maksudnya nih? Ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Nah, baru di ayat 11. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Wah, jadi di ayat-ayat yang sudah kita baca ini adik-adik, di sini Daud, Raja Daud, tahu kan ya? Raja Daud salah satu raja Israel yang luar biasa membuat mazmur atau pujian. Di sini Raja Daud menyatakan ekspresinya akan kasih dan kebaikan Tuhan, khususnya melalui firman Tuhan, Taurat Tuhan, peraturan Tuhan, perintah Tuhan yang sempurna, yang baik, yang menyegarkan jiwa, menyegarkan hati kita. Bahkan tadi di ayat 11 tadi, lebih indah daripada emas. Ada yang punya emas nggak di sini? Wah, emas itu kalau benar-benar emas yang murni, perhiasan, cincin, kalung, atau anting. Kalau emas murni itu benar-benar bagus sekali dan harganya mahal. Walaupun kelihatannya kecil ya adik-adik kalau emas itu, tapi kalau benar-benar murni itu harganya mahal sekali. Lalu juga dikatakan lebih manis daripada madu. Wah, madu itu udah manis banget. Kalau adik-adik taruh madu di lantai, pasti langsung dikerubungin sama semut-semut. Nah, firman Tuhan dikatakan oleh Raja Daud di sini lebih daripada semuanya itu. Adik-adik suka nggak nih baca firman Tuhan? Ayo, Alkitabnya disimpan aja di rumah atau dibaca terus setiap hari. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus rajin ya membaca Alkitab. Karena di ayat-ayat ini tadi dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna sekali dan bahkan menyegarkan mata. Tadi kan ya di ayat 9 membuat mata bercahaya. Maksudnya apa sih? Kita jadi tahu segala sesuatu yang benar dan yang salah. Seperti yang kakak dulu sempat juga ceritakan, melalui berdoa kita juga bisa kenal kan Tuhan Yesus. Kita tahu yang salah dan yang benar. Nah, melalui firman Tuhan juga kita jadi tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang sesuai kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Jadi melalui firman Tuhan ini nih, melalui Alkitab ini, kita jadi tahu banyak hal. Kita jadi belajar tentang Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dunia untuk menebus setiap kita. Kita juga belajar dari banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab yang setia sama Tuhan, yang taat sama Tuhan, dan hidupnya diberkati. Wah, adik-adik mau kan hidupnya menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan? Nah, salah satunya dengan membaca Alkitab setiap hari. Seperti juga di lagu yang suka dinyanyi ini kalau sekolah minggu. Baca kitab suci dan berdoa setiap hari, bukan cuma setiap minggu, setiap bulan, setiap
2 bulan sekali kak? Oh bukan. Apalagi setiap tahun. Wah cuma setahun sekali dong bacanya. Jangan ya. Tapi setiap hari supaya kita jadi kenal Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan ini juga menolong kita loh dalam berbagai macam hal. Kita buka yuk ayatnya. Satu lagi di 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal 3 itu di perjanjian baru ya adik-adik ya. 2 Timotius 3 mulai dari ayat 15 yuk kita baca. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Sudah dapat semuanya? Kita baca ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, maksudnya di sini firman Tuhan ya adik-adik, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, di ayat 16 tadi kita belajar nih, segala tulisan yang Allah ilhamkan. Maksudnya itu Allah memberikan hikmat kepada para penulis di Alkitab ini untuk mengajarkan kita berbagai macam hal, khususnya berbagai macam kebenaran. Adik-adik tahu nggak, Alkitab ini ditulis oleh banyak orang loh. Dan ditulis bukan cuma dalam waktu 1-2 tahun, enggak, tapi dalam waktu beratus-ratus tahun. Tapi isinya nyambung terus dari awal sampai akhir. Dari kitab Kejadian sampai kitab yang terakhir? Kitab Wahyu. Iya, semua penulisnya itu diilhamkan Allah. Maksudnya Allah sendiri yang memberikan hikmat pada para penulis dari kitab-kitab di Alkitab ini. Sehingga kita harus belajar nih dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini, tadi ayat 17, memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau kita mau melakukan perbuatan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan maunya Tuhan Yesus, kita harus melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Ada banyak sekali adik-adik di dunia ini buku-buku yang bisa ngajarin kita berbuat baik A, B, C. Cara berbuat baik kepada sesama misalkan begitu ya. Cara menjadi anak-anak yang baik kepada orang tua. Wah, banyak sekali kalau adik-adik mau cari sumber-sumbernya, banyak sekali. Tapi hanya satu buku utama, satu sumber utama, yang paling utama, yang paling benar, yang paling baik, yang harus adik-adik pegang terus. Bahkan dari kecil. Kan tadi di ayat 15 nih, ingatlah juga bahwa dari kecil. Jadi bukannya waktu besar nanti kita baru belajar firman Tuhan. Enggak, tapi dari kecil. Nah, jadi adik-adik kita mau belajar ya untuk membaca terus firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan ini lebih indah daripada apapun juga yang ada di dunia. Firman Tuhan di Mazmur tadi dikatakan lebih manis dari madu. Nah, adik-adik, siapa di sini yang suka makan atau minum yang manis-manis? Ih, kakak suka banget loh. Adik-adik juga mungkin suka ya permen, apalagi es krim, apalagi ya kue-kue yang manis-manis, coklat-coklat. Wah, suka kan? Nah, firman Tuhan lebih manis daripada itu semua. Janji Tuhan itu lebih daripada itu semua. Janji Tuhan lebih manis dari segala-galanya. Dan Raja Daud di Mazmur tadi juga mau menyatakan kepada kita semua untuk kita juga mau rajin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke adik-adik, mau ya belajar untuk membaca firman Tuhan setiap hari? Kalau mungkin dirasa, aduh satu pasal banyak banget nih kak. Wah gak apa-apa, 1-2 ayat pun juga gak masalah. Yang penting adik-adik menyediakan waktu dengan sungguh-sungguh
berdoa mohon hikmat dari Tuhan, mohon pimpinan Tuhan supaya diberikan pengertian. Adik-adik bisa tetap mengerti loh walaupun cuma 1 atau 2 ayat yang dibaca. Tapi kalau adik-adik sungguh-sungguh, firman Tuhan bekerja dan berkuasa loh dalam hidup setiap kita. Kita akan diberikan kemampuan untuk mengerti. Dan bukan cuma dibaca, bukan cuma dimengerti, tapi juga harus dilakukan adik-adik. Jangan sampai lupa bagian itu. Kita harus membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, kita mau buka lagi ya yang tadi ya, Mazmurnya, untuk menjadi ayat hafalan kita di minggu depan. Mazmur 19 ayat 11 tadi. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Ya, untuk minggu depan diingat ya ayatnya untuk ayat hafalannya. Dan madu tetesan langsung ini dari sarang lebah ini tuh manis banget, madu murni. Kalau adik-adik pernah dengar, wah madu murni. Nah itu dia, lebih manis daripada madu. Weh, jadi adik-adik kita mau belajar nih. Mulai dari kecil adik-adik belajar untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang termanis untuk setiap kita. Oh iya, untuk aktivitasnya adik-adik nanti siapkan kertas. Lalu adik-adik bisa menggambar atau mencari gambar dari internet atau buku atau majalah. Adik-adik bisa gunting lalu adik-adik tempel. Gambarnya gambar apa? Gambar makanan atau minuman yang adik-adik suka. Yang manis ya maksudnya ya. Makanan atau minuman manis yang adik-adik suka. Contohnya seperti ini. Cing cing cing. Jadi adik-adik nanti bisa gambar atau tempel makanan atau minuman yang manis. Nah, seperti gambar ini ya. Ini contoh kakak ya. Kakak suka makan coklat dan suka minum bubble. Manis loh. Nah, bisa 2, bisa 3, terserah ya. Atau 1 juga nggak apa-apa. Adik-adik tulis, adik-adik gambar atau tempel gambarnya, lalu dituliskan seperti ini. Bahwa makanan atau minuman itu tidak lebih manis dari, dari apa ya? Makanan atau minuman manis itu tidak lebih manis daripada apa? Daripada firman Tuhan, daripada Alkitab. Ya, ini gambarnya. Jadi adik-adik nanti bisa gambar sesuai kreasinya aja ya. Gambar Alkitabnya terserah mau warna-warni atau mau di foto juga yang real. Gambar Alkitabnya adik-adik boleh juga. Jadi intinya seperti ini, ada makanan atau minuman yang manis yang adik-adik suka, lalu dituliskan bahwa makanan atau minuman yang manis ini tidak lebih manis daripada Alkitab ya, daripada firman Tuhan. Oke, jadi adik-adik mungkin yang kecil-kecil bisa dibantu ya sama mama atau papanya atau kakaknya untuk membuat kreativitasnya. Oke, gambarnya terserah mau 1, 2, 3, 4 atau 5, secukupnya aja di kertasnya. Jangan lupa juga gambar Alkitabnya. Oke, jangan lupa juga ayat hafalannya ya untuk minggu depan. Nah, sebelum kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kakak mau ajak setiap kita untuk kita nyanyikan pujian yuk, yang mengatakan bahwa hanya Yesus yang termanis untuk jiwa kita, untuk hidup kita, dan kita mau belajar untuk mencintai Tuhan sampai selama-lamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Sekali lagi kita mau katakan, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis
Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan Yesus, hanya Engkau yang termanis untuk setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami dan mengingatkan kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu, perintah-Mu lebih daripada apapun juga yang ada di dunia ini. Firman-Mu lebih manis daripada madu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang juga manis untuk setiap kami dan keluarga kami. Ajar kami terus mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang juga terus memberkati dan melindungi kami, yang bersekolah, yang beraktivitas, juga orang tua kami, Tuhan Yesus yang selalu memberkati. Guru-guru kami Tuhan, teman-teman kami baik di sekolah minggu maupun di sekolah, Tuhan Yesus juga yang menyertai mereka semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.